saya Sabrina Putrista dari Pendidikan Geografi 2020. Di sini saya akan mempraktekkan video micro teaching dengan metode pembelajaran discovery learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin doanya. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mario udah memimpin doanya. Sekarang coba dilihat apakah ada teman-teman yang tidak hadir pada hari ini. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, baik. Berarti hari ini masuk semua ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pengetahuan dasar geografi. Sebelumnya Ibu mau bertanya, di sini ada yang bisa jelasin tentang pengertian dari geografi itu sendiri? Saya, Bu. Jadi, geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi, Bu. Baik, ada lagi yang ingin menjawab? Saya, Bu, kalau menurut Immanuel Kant, ilmu geografi adalah ilmu yang dan benda yang berada pada permukaan bumi sebagai objek studinya. Baik, terima kasih untuk Ocha dan Bagas atas jawabannya. Di sini saya ingin menambahkan sedikit. Jadi geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan persamaan dan perbedaan antar ruang di bumi. Untuk pusat kajian geografi itu sendiri adalah hubungan manusia dan lingkungan. Nah, secara umum geografi itu terbagi menjadi dua cabang, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Dan untuk yang lain, saya mau tanya nih, ada yang tahu nggak ada berapa sih objek studi pada geografi? Saya, Bu, ada dua. Yang pertama objek studi material, dan yang kedua objek studi formal. Betul banget, Sarul jawabannya. Di sini ada yang bisa jelasin nggak? Kalau enggak, saya izin share screen PPT ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang pengetahuan dasar geografi. Sebelumnya di sini ada pengertian geografi secara umum. Geografi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomenal yang ada di permukaan bumi. Di sini juga ada pengertian geografi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Ullmann, geografi adalah sebuah interaksi antar ruang. Menurut Ullmann ini menyatakan bahwa keilmuan geografi itu berhubungan dengan ruang yang ada di permukaan bumi. Yang kedua itu menurut Hartstrom, menurutnya geografi adalah ilmu yang mengenai realitas diferensiasi muka bumi dan apa adanya. Tidak hanya dalam pengertian pun, pemahaman mengenai perbedaan dalam hal-hal tertentu, namun juga dalam pengertian kombinasi secara keseluruhan atau menyeluruh mengenai fenomenal yang ada di setiap tempat berbeda dari keadaan di tempat lain. Dan yang terakhir itu menurut Immanuel Kant. Dan menurutnya
ilmu geografi itu sangat dekat dengan ilmu filsafat, sehingga Immanuel Kant ini tertarik pada geografi, dan menurutnya geografi merupakan ilmu dan objek studinya itu adalah benda-benda, hal-hal, atau gejala-gejala yang tersebar pada wilayah di permukaan bumi. Di sini bisa dilihat ada sejarah perkembangan geografi. Yang pertama itu ada geografi klasik, yang kedua itu ada geografi abad pertengahan, yang ketiga itu ada geografi modern, yang keempat itu ada geografi abad 19 sampai abad ke-20, dan yang terakhir itu ada geografi mutakhir. Nah, di sini bisa dilihat ada objek studi geografi. Di sini di sebelah kanan itu ada contoh gambarnya, dan objek studi geografi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada objek material, dan yang kedua itu ada objek formal. Objek material itu adalah geosfer yang terdiri atas 5 lapisan. Yang pertama itu ada lapisan litosfer atau lapisan kulit bumi, yang kedua itu lapisan atmosfer atau lapisan udara, yang ketiga itu lapisan hidrosfer atau lapisan air, yang di dalamnya itu terdapat biosfer dan antroposfer, dan perannya tuh paling penting di dalamnya. Dan yang kedua ini ada objek studi formal. Jadi objek studi formal ini terbagi menjadi 3, yaitu keruangan, kewilayahan, dan kelingkungan. Dan objek formal adalah sudut pandang dan cara berpikir terhadap suatu gejala di muka bumi, baik yang sifatnya fisik maupun sosial, yang dilihat dari sudut pandang keruangannya. Setelah pemaparan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Silakan, Amal. Jadi bagaimana perkembangan geografi pada masa pertengahan, Bu? Jadi perkembangan geografi pada masa pertengahan itu, geografi masih dipengaruhi oleh hubungan bangsa-bangsa di dunia antara bangsa Barat dan bangsa Timur. Penjelajahan yang dilakukan lewat perjalanan oleh Marco Polo menyebabkan geografi menyebar ke seluruh Eropa. Dan saat itu tujuan perjalanan para penjelajah sudah meliputi gold, glory, dan gospel. Baik, Ibu. Terima kasih. Adakah yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, saya akan membagikan 2 kelompok, untuk membahas mengenai pendekatan geografi sesuai dengan pendapat kelompok kalian. Dan saya akan kasih waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi. Baik, Bu. Baik, karena waktu diskusi sudah habis, Ibu mau perwakilan dari kelompok 1 untuk menjelaskan mengenai pendekatan geografi. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi hasil diskusi kami tentang pendekatan geografi. Pendekatan geografi ini merupakan cara pandang atau cara kita melihat gejala geosfer, yaitu ada atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Karena wilayah di muka bumi ini memiliki perbedaan karakteristik. Dengan adanya cara pandang atau sudut pandang geografi, kita bisa menganalisis karakter suatu wilayah itu. Pendekatan geografi ini dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan keruangan itu sendiri merupakan cara pandang yang menekankan pada ruang. Sedangkan pendekatan lingkungan merupakan cara pandang untuk memahami lingkungan secara holistik atau menyeluruh, mulai dari unsur alam hingga sosialnya. Dan yang terakhir itu ada pendekatan kompleks wilayah, merupakan cara pandang yang menggunakan kekuatan pengetahuan dan teori. Selain itu, pendekatan ini juga akan melihat bahwa setiap tempat memiliki keunikan, yaitu yang saling tersebar, saling terhubung, dan saling mempengaruhi. Dan itu merupakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Saya
Fakih dari kelompok 2 izin menambahkan tentang tujuan mempelajari pendekatan geografi. Ya, silakan Fakih. Jadi tujuan kita mempelajari pendekatan geografi ini yaitu agar kita dapat mengetahui segala pendekatan atau hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan geografi sehingga kita lebih mengetahuinya. Baik, terima kasih untuk Pungki sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan untuk Fakih sudah menambahkan. Jadi teman-teman semua bisa lebih paham dan beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, dari sini ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, kita cukupkan pertemuan pada hari ini karena waktu juga sudah terbatas. Dan nanti saya akan mengupload materi pada hari ini di Google Classroom. Dan sebelum ditutup kelasnya, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, untuk menutup kelas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Mario sudah memimpin doa. Dan terima kasih juga untuk anak-anak semua karena sudah bersemangat pada hari ini. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan dan jangan lupa untuk cek materi pada hari ini ya di Google Classroom. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh.